Hai hai hai, ketemu lagi di channel Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen mau membuat bolen pisang atau pisang molen Bandung tanpa coarse fat, tapi tekstur bolennya bisa berlapis-lapis dan low budget tentunya. Subscribe dulu ya. Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Membuat bolen pisang, bahannya kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bahan A, bahan B, dan bahan untuk isian bolennya. Bolen pisang ini bahan-bahannya low budget ya, sekitar 20.000 sampai 25.000. Kita mulai dulu untuk bahan A. 200 gram atau 20 sendok makan terigu protein tinggi, 75 gram butter atau margarin, 30 gram atau 3 sendok makan gula halus, dan 80 ml air. Sedangkan untuk bahan B, 100 gram atau 10 sendok makan terigu protein tinggi, 75 gram butter atau margarin, 1 sendok makan minyak sayur. Untuk bahan isian bolen sesuai selera ya. Kalau saya di sini memakai keju cheddar 35 gram, coklat meses, dan 3 buah pisang. Di sini saya memakai pisang yang sudah matang, jadi tidak perlu dikukus lagi. Kalau memakai pisang yang mentah harus dikukus dulu atau direbus. 1 butir kuning telur untuk bahan olesan pisang bolennya sebelum dipanggang. Sekarang kita olah dulu untuk bahan A-nya. Kita campurkan tepung terigu dengan butter atau margarin, juga gula halusnya. Kita uleni, campurkan dengan 80 ml air. Mencampur dengan airnya sedikit-sedikit ya, supaya tidak terlalu cair untuk adonannya nanti. Kita uleni terus sampai kalis. Tidak usah sampai elastis ya, hanya cukup tercampur rata untuk semua bahannya. Kalau sudah seperti ini, kita diamkan dulu untuk bahan A-nya selama 15 menit. Kita tutup dengan kain bersih. Kemudian kita masuk ke bahan B. Campurkan tepung terigu dengan butter atau margarin, juga minyak sayurnya. Kemudian kita uleni lagi dengan tangan sampai semua bahan tercampur rata dan kalis. Kalau sudah jadi seperti ini, kita sisihkan lagi, ditutup dengan kain bersih. Kita diamkan lagi adonan B selama 10 menit. Kalau sudah, untuk adonan A dan adonan B bisa kita buka kainnya. Kemudian untuk adonan A kita bagi menjadi 15 potong sama besar. Karena di sini saya tidak mempunyai timbangan, jadi untuk membaginya saya bentuk memanjang dulu, kemudian saya potong-potong jadi 15 bagian sama besar. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita bulatkan dulu untuk setiap bagiannya. Kita susun di wadah dulu untuk adonan A ini. Dibulatkan asal saja ya.
Kemudian sekarang untuk bahan B-nya kita bagi juga menjadi 15 bagian sama besar. Saya bentuk memanjang juga untuk adonan B-nya seperti ini. Kemudian saya potong-potong menjadi 15 bagian sama besar. Kemudian dibulatkan lagi seperti ini, taruh di wadah. Setelah itu kita ambil adonan bahan A tadi, kita gilas atau giling menggunakan rolling pin. Kita pipihkan adonannya. Kemudian kita masukkan adonan bahan B. Kita taruh di atasnya. Kita pipihkan sedikit untuk adonan B-nya. Kemudian adonan A kita lipat seperti amplop. Seperti ini ya. Pinggir-pinggirnya kita lipat. Setelah itu kita gilas atau giling lagi menggunakan rolling pin. Kita lipat menjadi 2, gilas lagi, lipat lagi menjadi 2, gilas lagi. Ini bisa dilakukan sebanyak 3-4 kali. Semakin sering semakin bagus karena bisa membentuk lapisannya semakin banyak. Tetapi tipsnya agar bolen bisa muncul lapisan-lapisan di teksturnya, dalam menggiling atau menggilas tidak boleh terlalu kencang. Nah, kemudian kita lipat dan taruh di loyang, didiamkan selama 15 menit. Tujuannya supaya kulit bolen mudah dibentuk. Kita ambil tadi yang sudah didiamkan selama 15 menit. Kita gilas lagi. Pipihkan, kemudian beri isian sesuai selera ya. Di sini saya memakai keju, pisang, juga coklat. Kita lipat kulitnya membentuk amplop seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi bolennya, dibentuk seperti ini. Oh ya, diingat ya, menggilas kulit bolennya jangan terlalu kencang ya, supaya nanti muncul layer atau lapisan di tekstur bolennya. Selanjutnya, untuk bolen yang sudah kita beri isian dan kita bentuk, kita susun di loyang. Setelah itu kita oles di permukaannya dengan kuning telur. Saya hanya menggunakan kuning telur, boleh juga jika dicampur dengan susu cair. Setelah kita oles semua permukaannya, kita taburi di atasnya dengan keju parut. Oh ya, ini sesuai selera ya. Boleh juga di atasnya kasih meses coklat, atau polos tidak memakai topping juga boleh. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan di suhu 200 derajat, api atas bawah, dalam waktu 30-40 menit. Disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini setelah jadi kita keluarkan bolennya. Tara, seperti ini. Cantik ya. Dan harum juga loh. Nah, ini dia bolen pisang atau pisang molen Bandung tanpa korslet dan low budget. Tuh, lihat. Teksturnya berlapis-lapis ya. Walaupun tidak memakai korslet, tapi teksturnya tetap cantik loh dengan tiap lapisannya. Oke, silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Test Kitchen, healthy, happy, and yummy.